Rekan-rekan, bertemu kembali bersama saya Irfan Traveler. Dalam video kita kali ini kita akan menjelajahi kota Jakarta menggunakan bus wisata Transjakarta Explorer. Ini merupakan bus wisata dari Transjakarta di mana kita akan mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta secara gratis. Dan kali ini kita akan dipandu oleh Kak Cari Sampul dari bus wisata Transjakarta. Kita akan mulai perjalanan kita dari lapangan Irti Monas sampai ke Pantai Indah Kapuk. Nah, seperti apakah keseruan selama perjalanan? Yuk kita ikuti videonya berikut ini. Dan di video sebelumnya kita juga sudah mengupload video saat kita menggunakan bus wisata Transjakarta dari Lapangan Irti Monas mengunjungi ke kawasan Gedung-Gedung Pencakar Langit Jakarta yang bisa rekan-rekan saksikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Cari Sampul yang telah mengizinkan videonya untuk kami upload di channel ini. Dan yuk kita ikuti rekan-rekan perjalanan dengan bus wisata Transjakarta Jakarta Explorer bersama Mas Cari Sampul. Oh, yang adem ada screen-nya. Wih, nah di sini ada Om Jemaiman dan juga rekan-rekannya. Halo Kak. Wih. Ini juga HP juga ya. Wah, ini juga Om HP. Oke, apa kabar Om? Wih. Sehat selalu dan bahagia. Wih, gila. Om ini juga punya usaha EO Om ya? Iya. Oke, great. Oke. Pagi Kak. Oke. Let's go. Wih. Oh, ini teman-teman dari kampus ya? Iya. Kampus Gundar ya? Gundar. Oke, Gundar. Wah, ini juga satu penulis blogging nih. Apa sih yang namanya? Oke. Wah, ini bagian depannya. Nanti katanya juga mau ada kuis-kuis ya, ada games-games yang berhadiah. Ya. Oke, silakan. Hadiahnya naik bus. Oh, ya, Mas. Naik Mas. Oke, tapi sebelumnya selamat siang. Karena mungkin ini suara saya nggak akan sampai ke belakang, jadi saya akan ke belakang. Saya minta izin, saya akan bicara dari belakang, tapi suara saya akan ke depan. Karena kalau di sini kepala saya akan kejedot. Minta maaf itu di luar dari mungkin dari SOP dari guide ya, karena aku akan tidak membelakangi sih sebenarnya, tapi lebih ke agar ininya tidak kena kepala juga. Lama-lama aku lampu gini. Kita yang terhormat mungkin Bapak Indra dan Bapak Revalino, ada Wira juga dan semuanya orang yang ada di sini, termasuk dari HPI semuanya dan tim. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas nama PT Transportasi Jakarta telah menggunakan bis ini untuk jalan-jalan. Enjoy buat semuanya. Mari kita jalan-jalan. Misi ya. Ini adalah keluarga saya, jadi mari kita senang-senang, kita jalan-jalan. Dan sebenarnya tanpa berkelambatan, di sisi sebelah kiri kita, Bapak Ibu pernah tahu adanya kawasan yang kita kenal dengan Stasiun Gambir. Nah, Stasiun Gambir ini adalah kawasan yang diambil dari sebuah nama tumbuhan, pohon gambir. Bapak Ibu tahu kan ya? Jadi sebenarnya fungsi dari gambirnya sendiri, buahnya itu adalah untuk menguatkan gigi. Nah, Stasiun Gambir ini adalah stasiun yang sangat mempunyai ciri khas, di mana kalau misalnya ada kereta datang, dia akan mempunyai sebuah aransemen atau sebuah musik yang akan menemani. Dengan lagunya itu adalah Kicir-Kicir. Ada yang tahu? Lagunya tuh kayak gini. Kicir-kicir, ini lagunya. Gak ada yang nyanyi nih. Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Asik. Loh, gak ada yang tahu. Memang sengaja untuk menghibur hati yang luka. Burung camar, burung merpati, terbang tinggi ya nona. Kamu ini sekali Saya datang ya Tuhan, cuma sekali. Habis itu ya Tuhan nggak ikut lagi. Oke, tapi tidak apa-apa. Bahwasannya kembali lagi, kalau kita lihat yang tadi adalah kawasan Stasiun Gambir, itu tadi ada yang namanya jalan flyover untuk kereta.
Nah, jalan flyover untuk kereta tadi itu adalah salah satu yang tertua di Jakarta, kurang lebih sampai saat ini dia mempunyai umur 31 tahun. Nah, dia termasuk di daerah kawasan Monumen Nasional juga. Bapak Ibu boleh lihat ke arah sisi sebelah kanan, maaf. Jadi, sebelah kanan kita ini dikenal dengan Istana Merdeka. Nah, Istana Merdeka ini ya dikenal juga dengan Istana Gambir. Karena memang di kawasan ini banyak sekali pohon gambirnya. Nah, kawasan dari Istana Merdeka fungsinya itu berbeda dengan Istana Presiden atau yang kita kenal dengan Istana Negara. Istana Negara dengan Istana Presiden itu fungsinya adalah sama, yaitu tempat kediaman dan kantornya Bapak Presiden Republik Indonesia yang saat ini menjabat adalah siapa? Pak Jokowi. Nah, sedangkan untuk Istana Merdeka itu dikhususkan untuk yang namanya tempat jamuan tamu negara yang datang ke Indonesia dan juga untuk upacara bendera terkagum-kagum. Tapi sebenarnya ya Pak, Ibu, jadi zaman dulu sebelum itu kawasan ada, namanya itu kalau sekarang namanya Komplek Binagraha. Komplek Binagraha ini mempunyai luas kurang lebih adalah 2.400 meter persegi. Yang dimana di dalam kawasan ini terdapat dari Sekretariat Negara bangunannya, Istana Presiden atau Istana Negara, dan juga Istana Merdeka. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa Istana Merdeka ini dulu dikenal juga dengan kawasan Koningsplein, yang artinya adalah raja atau kerajaan Koningsplein seperti itu. Dan Monumen Nasional yang tadi itu adalah lapangannya seperti itu. Nah, Monumen Nasional juga sudah banyak berganti nama. Dari kawasan yang kita kenal dengan Lapangan Ikada, Lapangan Monas, Lapangan Merdeka, sampai kawasan Taman Monas. Ya, kalaupun tadi kita bicara tentang kawasan Gambir juga, itu dulunya dikenal dengan kawasan stasiun Koningsplein dan juga kawasan stasiun Molenfield seperti itu. Nah, ini kita berada di kawasan Harmoni. Kakak-kakak dan bapak-bapak semuanya serta ibu-ibu di sini, ada yang tahu Harmoni itu diambil dari kawasan apa atau tempat apa atau dari mana? Ada yang tahu? Sebuah gedung, betul sekali. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang Harmoni, kawasan ini terkenal dengan yang namanya area perdagangan. Jadi kalau misalnya ngomong tentang juga Harmoni, Harmoni itu benar diambil dari sebuah tempat lantai dansa atau tempat perkumpulan kaum Belanda. Zaman Gubernur Jenderal VOC Den Bosch itu adalah tempat yang dimana untuk pencarian jodoh juga. Jadi orang-orang di sana itu cari-cari jodoh, dan kaum elit sosialite orang Eropa Belanda mereka berkumpulnya di sini. Ya, namanya Harmony the Society. Nah, ternyata juga bangunan ini diruntuhkan pada tahun atau pada saat dia ulang tahun yang kurang lebih adalah 170 tahun. Setelah itu diperuntukkan untuk memperluas area kawasan Sekretariat Negara. Nah, Bapak Ibu boleh lagi fokus ke arah sisi sebelah kanan, maaf. Jadi sebelah kanan kita ini terdapat sebuah patung. Terlihat? Itu tuh yang sebelah kanan. Itu kiri, kanan. Ya udah lewat ya. Ya udah lewat. Ya. Tapi kalau kita ngomongin kawasan yang tadi kita lihat atau sebuah patung, ada yang tahu patung yang tadi kita lihat apa? Kalau ya langsung dijawab. Padahal saya mau kasih tebak-tebakan. Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah berupa sebuah tiket untuk 2 tahun naik di sini gratis. Tapi Gratis bisa. saya Bisa memang menggratis. ya kan? Bisa menggratis sama aja. Ya udah kecewa. Tapi kan semuanya tahu. Jadi tadi adalah patungnya namanya adalah patung dewa Hermes, betul sekali. Dewa Hermes itu dijuluki sebagai dewa pejalan kaki, dewa perdagangan, dan juga dewa pengantar surat. Ya, dia adalah anak dari dewa Zeus, yaitu dewa petir. Tahu dewa Zeus? Yang kemungkinan mungkin bapak-bapak di sini sering depo. Oh enggak ya? Tuh kan yang ketawa tuh tahu tuh. Apa tuh maksudnya? Ya bahasa-bahasa anak sekarang Bu, depo-depo. Tapi jangan diikutin karena kalau kita kebanyakan depo itu akan mengakibatkan kita kemiskinan. Ya, jadi jangan pernah ikut yang namanya judi online. Diharamkan. Oh itu nama Depok Ya. kamu tahu. Nah, saya mah karena harus mencari inspirasi, cari sesuatu yang baru, jadi di-upgrade. Nah, kembali lagi. Pembuktian bahwa orang Indonesia itu ramah seperti ini. Kakak, dadah. Itu adalah orang Indonesia. Dance, modern dance, atau artis-artis di sana. Sabtu Minggu itu saya biasanya panggil
para pengunjung Sarina dengan dengan panggilan Hello Jakarta, dan mereka akan dada-dada juga. Dan itu bertanda bahwa orang Indonesia itu udah pasti ramah-ramah. Pernah ada jadi korban saya? Oh enggak ada ya? Oh maaf, boleh lihat ke arah sebelah kanan? Ya, terlewat deh. Aduh, sedih banget. Tapi ternyata tadi yang sudah terlewat, kalau misalnya kakak lihat jelas, maaf, itu ada Transjakarta. Nah, sebenarnya Transjakarta itu banyak sekali nih. Kalau kita ke sana itu udah masuk ke kawasan Tangerang, ya. Nah, di depan, Pak, kita maju, Pak. Maaf, Pak Cecep. Wah, maaf ya, karena saya harus kayak Cecep gitu, bisa tapi dengar. nggak tahu. Ini pawang apa? Cecepnya bisa dengar. Multitasking. Soalnya ada Abbas di bawah, Abbas nggak ini. Sekarang kita boleh lihat ada kopi. Nggak ya? Ada daya. Boom. Nah, Bapak Ibu, maaf. Ada lucu ya. Terima kasih loh. Saya dengar kalian. Yang bawah ikut jalan kak? Yang bawah ikut jalan. Oh iya, kalau ngomongin bis tingkat nanti aku kasih tahu deh. Boleh lihat lagi ke arah sebelah kiri, maaf. Jadi kawasan sebelah kiri kita ini adalah kawasan Mall Taman Anggrek. Jadi Mall Taman Anggrek ini adalah mall yang dibuat 1996, dia udah jadi, dan ternyata dia adalah mall terbesar di Asia Tenggara. Nah, ternyata 2012 ya, 2012 mall ini pernah mendapatkan Guinness Record ya, dikarenakan kalau misalnya lihat ada LED, betul ya? Nah, LED-nya ini adalah LED yang menutupi gedung besar, dan dia mendapatkan penghargaan dari Guinness Record pada tahun 2012. Sebagai Sedangkan untuk ya penutup ini ya, yang menutupi screen-nya ya. Jadi ngomongin tentang kawasan Taman Anggrek ya, selain ada mall-nya, ada juga yang namanya mall berikutnya, yaitu Neo Soho dan juga Central Park. Kalau misalnya rumahnya Pak Agus di sini, ya kalau misalnya keluar itu harus tintin ya, apartemennya ya. ya gue naik busway kan. Nah, ini ada yang namanya Skyline ya. Ya, ini adalah sebuah skybridge, itu digunakan sebagai tempat foto-foto dan juga untuk penyambung antara Mall Central Park dan Neo Soho. Kalau bawa yang namanya anak-anak, saya sangat rekomendasi adalah kawasan Neo Soho. Karena ada sebuah kawasan yang dikenal dengan area Jakarta Aquarium. Kita di Jakarta Aquarium itu bisa melihat banyak sekali binatang-binatang laut ya, terutama juga ada penguin di sana. Dan kalau misalnya mau lihat mermaid juga ada di sana. Pertunjukannya. Mermaid, tahu mermaid? Tahu mermaid? Suka lihat? Ya, mermaid. Salah satu perkebunan tanaman anggrek yang memang itu sebenarnya bukan punyanya Bapak Haji Rasman, tapi Bapak Haji Rasman ini adalah pemilik dari perkebunan anggrek yang memang sangat luas sekali. Nah, tanaman anggreknya itu diminta oleh Ibu Tin ya, diminta, tapi maaf dalam tanda kutip dia tidak memberi uang kalau nggak salah waktu itu. Dan taman anggrek itu ada 2 di Jakarta. Taman anggrek yang kita kenal sekarang, dan satu lagi itu adanya di kawasan Taman Mini Indonesia. Seperti itu. Nah, ini kita masuknya di kawasan Grogol. Grogol, guys. Kanan. Ada yang kampusnya di sini, Trisakti. Wow, tepuk tangan nih. Trisakti, hidup Trisakti. Trisakti terkenal dengan kampus pahlawan reformasi. Revolusi itu. Saking saya semangatnya, Bu, karena di situ pahlawan semua, Bu. Hidup pahlawan nasional. Reformasi beda. Reformasi, Bu. Restorasi. Orde Baru. Jadi 12 Mei 1986 itu ada kejadian kerusuhan, chaos di Jakarta lah ya. Itu ada 4 orang. 86 kan? Sorry, 98. Ya Allah. Nggak apa-apa. Saking semangatnya. Ya, udah pokoknya itu. Ya, jadi nama Trisakti itu diambil dari diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya, Trisakti itu punya arti, ya, 3 makna bukan arti. 1 itu tentang politik, 2 itu berdikari di bidang ekonomi,
Yang ketiga itu adalah berkepribadian kebudayaan. Ya, 3 itu Trisakti. Beda orang Trisakti kan? Hah? Ya nggak apa-apa, Bu. Tapi nggak pernah sakti dia. Yang penting, hah? Sebelah. Oh iya, ini ibu yang ini sama di belakang abang itu Trisakti. Keren banget sih, Bu. Bu, waktu ada liar dan hewan buas seperti itu, yang dibuatnya itu dari tombak Garogol. Ya, kawasan Grogol. Nah, lambat laun kawasan ini ya karena mungkin berkembangnya zaman, Grogol menjadi Garogol seperti itu. Nah, kita masuk ke jalan tol Pak Cecep kanan. Oke, kita masuk ke jalan tol. Sebenarnya di sebelah kanan kita ini dulu ada buaya tuh. Pernah lihat di TV? Iya ada. Enggak, ada satu buaya keluar terus dia ke sini, satu doang. Tapi area kawasan ini sebenarnya kanal ini daerah Kanal Barat ya. Sorry. Iya, maksud ya. Nah, tahu nggak kenapa kali air yang ada di kawasan kota Jakarta itu hitam? Karena nggak bisa keluar ke laut. Karena air laut itu lebih tinggi daripada air yang ada di kawasan ini. Nah, kita boleh fokus, maaf, ke arah sisi sebelah kanan kakak ibu, maaf semuanya ya. Kita bisa melihat dari sini, ya karena polusi udara, maaf. Sebenarnya kita bisa melihat gedung tertinggi nomor 3 kalau dia jadi. Namanya Project Indonesia One di belakang dari Kedutaan Besar Jepang. Ketinggiannya 300 meter. Nah, kalau dari sini juga di sampingnya, ya itu tuh sebenarnya kayak seliwat-seliwat gitu. Tuh paling ujung. Oh iya. Ya, tuh sebelah kanan ada 2 gedung tinggi. Project Indonesia One di mana? Ya, Di Sudirman. Indonesia One yang sebelah kiri, Project Tamrin9 yang ada sebelah kanan atau yang dikenal dengan Autograph Tower. Nah, mungkin tadi udah dijelasin sama Abbas karena itu kawasan skyscraper. Autograph Tower itu adalah gedung tertinggi saat ini kalau dia sudah jadi dengan ketinggian kurang lebih 382 meter. Tapi nantinya gedung itu akan dikalahkan lagi dengan gedung yang bernama Signature Tower yang ada di kawasan SCBD. Ketinggiannya itu 600 meter. Nanti ada lagi yang lebih tinggi kalau kita mau update tentang yang namanya skyscraper di IKN. Ya, itu namanya gedung BUMN. Ketinggiannya adalah 700 meter. Wow. Tapi kalau misalnya ngomong tentang gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Yang kedua, kemarin saya dari Malaysia melihat benar-benar wow, namanya bukan, Petronas masih ada lagi, Kak. Jadi Petronas itu sudah kalah lagi, namanya Gedung Merdeka. Ya, Gedung Merdeka. Itu tinggi banget, itu ketinggiannya 600 meter. Karena dia lancip sampai kayak tusuk sate, itu bagus banget sih. Ya, dan itu sangat keren banget. Nah, kalau kita masuk di kawasan jalan tol ini kayak saya berasa kayak deja vu, Pak. Kenapa? Karena kita akan melewati kawasan yang sangat mengenang saya, yaitu sebuah kawasan Kalijodo. Dia mau nangis lo lihat bapaknya berkaca-kaca tuh. Kalijodo itu sangat banget mengenang banget saya. Iya, itu keren banget sih. Kenapa? Karena kenapa? Kawasan itu adalah kawasan yang kita kenal sekarang dengan kawasan ruang publik terpadu ramah anak bertaraf internasional, ya RPTRA Kalijodo dan RTH, ya ruang taman hijau. Nanti kita akan lihat kok sebenarnya dari kanan, dari sini kelihatan ke kanan. Cuman sekarang mungkin ada tangan-tangan yang kecampur, jadi kawasan ini jadi agak jelek, ya. Kemungkinan nanti kemarin saya sempat update ada Bapak Jarod Saiful Hidayat, mantan dari Gubernur DKI Jakarta juga. Dia datang ke sini, dia ngecek dan memang ada perubahan. Boleh lihat ke arah sebelah kanan, Kak. Ini adalah RTH Kalijodo. Dulu kita punya rute juga sini, yaitu open space, ya, RPTRA Kalijodo. Kok jadi jelek Ini jadi jelek ya. Tapi sebenarnya nanti akan dibaguskan kembali sih, ya. Ini keren banget sih sebenarnya aslinya. Terus kamu Iya. kamu berkaca-kaca kenapa? Saya berkaca-kaca kenapa? Karena saya pernah foto di situ di tangganya. Nah, dulu tangga itu paling terkenal loh. Udah Pak Ahok di situ itu loh, ribuan orang yang kagak tahu aja. Itu yang bikin kamu Iya, kenal. nah berarti kita berjodoh. Aduh. Kalau kayak namanya modus tuh kayak gini, kawasannya itu. Kenapa pada ketawa sih? Emang ada yang lucu? Dia ketawa daripada kita lempar kamu. Iya. Maaf ya. Bapak Sudiatmo ini dikenal dengan seorang cendekiawan, ilmuwan, dan juga seorang guru besar ITB. Dia adalah orang yang punya program cakar ayam. Tahu cakar ayam? Nah, konstruksi sama seperti kawasan yang kita sedang lalui ini adalah pembangunan di bawahnya ini adalah cakar ayam.
Karena cakar ayam itu adalah pondasi yang kuat untuk daerah tanah-tanah yang lembek, seperti rawa-rawa. Nah ini karena kita mau ke arah bandara, ya ini kan sebelah kiri kita sebenarnya adalah kawasan rawa-rawa. Ya, Pluit, ya. Kalau Pluit sendiri itu namanya sebenarnya diambil dari kubu pertahanan atau benteng pertahanan. Zaman dulu itu ada sebuah kapal di sini panjang, namanya Pluit Ship, ya. Dan itu sudah tidak digunakan lagi ya zaman dulu, dan digunakan sebagai benteng pertahanan yang dikenal dengan kawasan kubu The Pluit. Nah, itu adalah kubu untuk pertahanan untuk menahan serangan dari kerajaan Banten seperti itu ya. Jadi ada nama Pluit itu karena ada kubu pertahanan namanya The Pluit seperti itu. Nah ini nih kawasan yang dikenal dengan area kawasan jalan tol. Ya memang di kawasan ini juga kita tidak boleh melewati kecepatan normal maksimal kecepatan untuk kendaraan, yaitu 80 km per jam. Siapa yang pernah ke bandara ngejar pesawat ngebut di sini? Saya. Semuanya hampir ya. Karena memang ya kalau nggak ngejar ya ketinggalan pesawat. Ini 80 km ke atas itu akan dapat yang namanya surat cinta ataupun sebuah foto karya dari Etilang dari polisi lalu lintas Kota Metro Jaya ya, seperti itu. Nih di sini ada kamera-kameranya nih. Kameranya mau dilihat nih sebenarnya. Tunjukin dong kameranya di mana aja. Titiknya di mana aja. Biar kita bisa pelan kalau depan kamera boleh fokus. Dia sampai kayak gitu tahu ya. Fokus. Nanti itu biasanya ada kayak sebuah bukan kamera sih, dia kayak ada CCTV bentuknya kayak gitu. Ya. Itu di sini nggak ada. Tapi biasanya itu ada titiknya itu di depan pertama, di tengah sama di akhir. Ya. Oke. Ini nih sebelah kanan. Lihat tuh. Ibu, ini. Lewat saya. Tadi nanya nggak fokus aja. Oke. Ya, belum sih Bu, orang belum sampai Pluit, rute BW9. Sebenarnya ada yang tahu nggak sih sebenarnya bis tingkat nih? Waduh, ngomongin tentang kota Jakarta tuh nggak lepas dari Transjakarta, wisatanya, bisnya, ya kan? Termasuk tempat-tempat daerah destinasi dan tempat-tempat yang memang wajib dikunjungi. Di Jakarta itu ada bis Transjakarta Wisata. Kenapa ada bis wisata Transjakarta? Tahu nggak? Bertanya-tanya dong. Pasti kamu nanya. Kamu nanya. Ayo, kenapa? Ya daripada nggak ada. Daripada nggak ada. Sebenarnya bis ini sudah ada semenjak zaman Bapak Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi waktu itu kita punya bis itu 5 unit. Dan itu dari Cina. Namanya bis BCI. Nah, setelah Bapak Jokowi naik menjadi presiden dan Bapak Basuki Cahayapurnama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama itu mempunyai program yang kita kenal dengan program CSR. Awas nyasar, ambil di sebelah kanan. Kanan, Bapak, fokus. Oke. Nah, jadi program CSR ini adalah Corporate Social Responsibility. Corporate Sociality Responsibility. itu. Sengaja dia. Ya itu, pokoknya itu responsibility itu. Aduh, aku kurang ini deh. Karena udah kurang aqua, harus fokus. Jadi CSR, kali lagi ya. Jadi CSR ini adalah program Bapak Basuki Cahayapurnama di mana setelah 5 unit kita punya lagi bis-bis tambahan dari perusahaan-perusahaan besar, termasuk dari Mayapada, dari PIK 2 juga ada. Ini bisnya dari PIK. Tuh, ada tuh bekas dari ininya. Lihat ya. Iklannya. Terus ada dari Coca-Cola, ada dari Nestle, ada dari Alfamart, ada lagi dari Scania. Bis yang tadi atap terbuka itu dari Scania. Dikasih. Ya, Dikasih seperti itu ya. Kalau beli berapa? Berapa miliar? Kalau beli saya sih nggak terlalu update, tapi bisa dibilang mobilnya itu di atas MM-an. Karena pemikiran juga dari Bapak Basuki Cahayapurnama itu daripada kita bikin videotron, dan maaf waktu itu sempat viral juga ada sebuah video yang tidak bisa ditonton oleh kita, ya kan? Karena kita hanya merem. Iya dong. Kan nggak bisa ditonton kalau kita merem. Iya dong. Setuju. Ya udah, dibuatlah bis iklan ini berjalan. Maintenance-nya dilakukan oleh Transjakarta dan bisnya diberikan dari perusahaan tersebut. Nah, di sini kita udah masuk nih guys di Pantai Indah Kapuk.
Kita juga bisa melihat ada Indomaret tertinggi di Indonesia. Pernah tahu di mana? Iya, sebelah kanan. Itu kantor Indomaret dan memang di atasnya ada Indomaretnya. Emang nggak ada yang pernah pergi ke sana? Ada haus kan? Ya udah, nanti kita turun di Pick Avenue, kita naik ke atas di Aqua dulu. Dan itu beneran, itu Indomaret tertinggi di Indonesia. Ya. Nah, sebelah kanan, memang di kantor ini. Lantai berapa? Lantai enggak, 40-an, aku lupa deh. 40-an itu. Sebelah kanan ya, Pak. Pak, kanan si Bapak. Dan kalau misalnya ngomongin di kawasan ini, saya banyak rekomendasi tempat-tempat makan. Ada Gioi, ada Pink Mama, ada restoran Buadi, ada apa? Ultra Ramen, ada Trisam di sana, ya. Yoi dari Pick ya? Yoi di depan, itu Asian Food. Di sebelah kanan nih sebenarnya ada sebuah tempat yang sangat banget orang banyak gak tahu. Tapi tempatnya udah tutup. Nih sebelah kanan, kalau misalnya mau lihat nih, sorry nih. Ada gedung yang terbengkalai kan sebelah kanan? Ya. Nah, di atasnya itu ada restoran dulu, namanya Sudut. Naik ke atas itu keren banget, karena saya pernah ke sana. Nih Ultraman nih. Nih kan yang ini, yang di sampingnya nih yang tadi aku bilang Trisam nih sebelah kiri. Pokoknya di sini kalau misalnya mau makan pun ya, memang harus tanya-tanya dulu ya. Takutnya ada yang halal dan tidak halal. Ininya seperti itu ya. Nah, Indomaret di sebelah kanan. Nah, PKB-nya ini juga mallnya bagus ya. Dan mallnya juga ramah sama hewan-hewan. Hewan bisa masuk sini, tapi harus pakai popok. Ya. Dan ini adalah kawasan atau yayasan yang dikenal dengan Suci nih sebelah kiri. Yayasan ini masuk ke Indonesia itu tahun 1993. Yayasan ini bergerak di bidang sosial, kesehatan dan juga pendidikan. Nah, anak-anak yang sekolah di sini SD 1 sampai kelas 6 itu kurang lebih mengeluarkan biaya yang aku update sampai dengan sekarang kurang lebih kisaran 200 jutaan. Anaknya Rubeloisu katanya di sini. Sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Nih. Ya. Namanya Master Cheng Yen sebelah kiri. Nih ya. Foto yang pakai seragam. Bukan Pak, itu Pak Polisi. Itu Pak Polisi bukan sih? Oh, itu security. Beda lagi ya. Nah, ini nih kawasannya. Dan memang ini sekolahnya gede banget sih. Ya. Master Cheng Yen. Nah, ini rumah sakitnya di sebelah kanan. Ini di dalam ini ada lapangan sepak bolanya gede banget. Master Cheng Yen siapa? Master Cheng Yen itu pendiri dari Suci ini, yayasan. Jadi kalau bicara tentang beliau juga itu, jadi di Taiwan itu ada dua kelompok. Yang satu kelompok itu mereka berfokus pada yang namanya apa namanya? Kalau misalnya ini apa? Sosial. Bukan, lebih ke mereka untuk penenangan apa sih namanya? Meditasi. Dan yang Master Cheng ini dia lebih ke sosial. Jadi dia masuk ke Jakarta untuk sosial seperti itu. Nah, Peak sendiri adalah area yang memang dulunya ini sebenarnya sebelum jadi kawasan yang kita kenal dengan area kawasan apa namanya makan makanan, kuliner, perumahan. Ini dulu ya adalah kawasan hutan mangrove. Ya, kurang lebih ada sekitar 2000 jenis mangrove. Ya, 2000 jenis flora dan fauna antara darat dan air. Nah, kalau mangrove-nya itu kurang lebih, maaf saya ralat, ada 60. Ya, 60. Nah, dan kita akan lihat di depan. Jadi ada nama-nama dari jembatan, terus landmark dan juga jalan. Itu ternyata adalah sebuah sayembara yang dimenangkan oleh anak-anak UI, ya, 5 wanita hebat. Yang seperti ini nih, contoh nih, jembatan Linggi sebelah kanan ya. Linggi artinya apa? Linggi ini adalah perahu bagian depan. Ya, Linggi sebelah kanan nih. Jadi di sini nanti kita akan lihat ada nama jembatan. Nama jembatan ini rata-rata diambil dari nama perahu. Linggi, terus nanti ada Payaban, satu lagi. Yang satu lagi yang terakhir itu baru aku agak sedikit miss, maaf. Tapi itu artinya adalah penghubung. Karena dia itu adalah bambu-bambu. Yang perbedaannya itu antara Jakarta dan Banten kan beda. Jadi itu dijadikan satu kesatuan seperti itu. Nah, ini nih ya. Ini kita sudah masuk di Peak. Dan kita masuknya di Pulau D. Pulau D. Pulau Reklamasi D. Ya, nih.
Nanti kita sebenarnya kalau misalnya selesai itu hanya sebelah kanan dengan rute BW9, tapi nanti kita selesainya di kawasan Pancoran di depan. Nah, ini mangrove nih. Mangrove sendiri adalah sebuah kawasan ekosistem yang untuk menahan gelombang air laut masuk ke Jakarta. Jadi dulu itu pengembang di sini bukan punya janji sih, dia punya perkiraan kurang lebih sekitar beberapa puluh tahun baru bisa air masuk. Tapi sekarang enggak, ya. Nih, ya. Terus kalau kita misalnya mau punya foto-foto bagus, nih sebelah kiri kita nih, ini area kalau misalnya kita main skuter, ya kan? Sepeda juga di sini. Pernah main di sini? Kalau bawa anak-anak sini enakan sore, ya kan? Dan di sini selain area kawasan ini yang terkenal dengan kuliner ya, Pantai Pancoran ya, atau kawasan Pantai Majunya, ada Pantai Pik 2 ya. Dia akan nyebrang lagi. Aloha yang baru itu, ya kan, pasir putih. Ya. Nanti juga di kawasan ini ke sana lagi ke ujung akan ada sebuah kawasan tempat marga satwa. Ya, Ransu. Punyanya Raffi Ahmad. Dia mentoknya sebelah sana. Belum. Orang jadi aja belum. Dia itu nantinya hewan-hewannya juga akan masuk ke sana. Karena dia kerjasama sama Aslan. Karena keluarganya dia, ya. Aslan itu keluarganya Raffi Ahmad yang punya harimau. Alsyan. Ya elah. Kan gua kan kayak sama Tiara. Di sebelah kiri ini restoran yang aku rekomendasi yang itu namanya 2D. Ya. Terus di depan sana sebelum ini rame sih aku pernah foto-foto di sana ada Garden Coffee Sky ya, Sky Garden. Terus ada restoran kue namanya apa sih namanya? Belakangnya aku tahu namanya Proper Spoon apa-apa gitu. Bonjour Spoon. Ya, itu aku pernah makan di sana juga. Terus Goyo ya sebelah kiri. Dan sebelah kanan itu mall yang baru juga ya. Ya itu mallnya kalau kita punya hewan peliharaan seperti dogi, ini enggak, ini sayap suci. Hollywood. Ini sayap cuci, terus dia ganti jadi kawasan naga emas. Ya. Tempat rekomendasi kalau misalnya wisata malam. Ya, ini Pancoran sebelah kanan wisata kuliner, dan ini boleh lihat ke sebelah kiri. Kalau teman-teman dan wisatawan di sini mau punya foto-foto yang Instagramable itulah ya. Bahasa gaulnya, Bapak Ibu semuanya bisa jalan-jalan ke sini. Foto-foto di daerah ini keren banget. Karena saya adalah salah satu orang yang foto-foto di sini juga. Dan ini rekomendasi juga di sini ada restoran yang tadi aku bilang. Nih, yang ini nih sebelah kiri. 1, 2, 3, Monsieur Spoon nih. Nih. Ya, ini nih. Croissantnya, betul sekali. Ini ada kopi juga, dan di depan itu ada burger, Krabby Patty. Ini rekomendasi banyak tempat wisata kuliner di sini. Silakan datang dan berwisata kuliner, dan salah satu tempat rekomendasi saya yang ini nih, Gioio, yang ini nih, ya. Ini yang restoran yang tadi aku bilang sebelah kiri, ya Bu. Ini Asian Food, tapi ada Westernnya juga. Dan kita sudah sampai di pemberian terakhir. Sampai jumpa, minta maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Jangan lupa pakai skincare apa? Sunscreen, itulah pokoknya. Karena 1.30? Iya, setengah 2 Om. Gue ikut aja, gue ngaprak sini. Awas. Foto dong. Lagi pakai payung. Udah di videoin. Oh, udah. Kalian lah. Oh, lagi di video. Iya. Maaf. Kanan. Yuk, jalan. Berapa kita ya? 50 Pak. 50. 50 ke limpul. Limpul. Hah? Limpul. 50.
Pantai Maju tempat kita tadi. Dia busnya dari biasa itu karena non BRT, semua non BRT dari jam 5 sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam, bus lainnya jam 10 malam. Dari sini juga jam 10 malam. Nah, jadi dari sini balik lagi ke Monas tapi dia lewatnya lewat Watak. Cuma dia bayar 3.500 balik kantor. Di tempat yang tadi kita berhenti juga, di Pantai Mati berhenti, tadi juga sebelum jembatan berhenti, pasar Fresh Market di sini berhenti. Di seberang satu. Sini di kiri kanan berhenti, nanti di Pika Penyu juga berhenti. Oke. Nanti dari Pika Penyu dia langsung belok ke kiri, karena dia langsung masuk ke Kota Tua. Karena dia ke Kota Tua. Perjalanan dari Monas ke sini itu 1 jam setengah. Kalau 1 jam ya, karena dia nggak lewat tol. Kalau ini kan dia lewat tol, makanya dia lebih cepat. Oh, biasanya nggak lewat tol ya? Iya, karena itu kan dia non BRT. Kalau waktu itu aku lewat Gorangnya. Ya benar lewat situ. Lama banget 1,5 jam. Lewat situ aja. Tapi nggak banyak dilihat ya. Kesini. Ya, nggak usah. Sana ya, ya. Kadang-kadang suka Dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Gue inget makan di sini kalau Om, kalau pick 2 gimana Om? Kenapa? Pick 2 gimana? Kalau ke PIK 2 Nggak ada ya, sementara kendaraannya? tidak ada transportasi Transjakarta ke sana belum ada. Transjakarta ya PIK 2 yang ke sana, yang ke Pulau E. dari tol kan pik 2 yang tadi pacaran itu kan udah pik 2. Iya, nah maksudnya tuh yang nyebrang ke sana itu belum ada. Karena nggak akan diadain karena itu sudah wilayah Banten. Jadi Mungkin nggak akan diadain dulu juga nih ya, ini mungkin termasuk salah satu razia perusahaan. Kenapa bus ini bus tiketnya diadain ke sini? Karena kan tadi udah dijelasin soal CSR ya. Pemberian dari fee. Benar. Karena PIK itu pernah ngasih bus tiket juga ke kita 2, termasuk bus tiket ini. Yang ngasihnya siapa? Yang ngasihnya yang satu Indomaret, yang satu lagi Agung Sedayu Group. Kebetulan yang ngebangun ini kan Agung Sedayu Group. Kayak gitu. Makanya dibawain ke sini. Biasanya antara bis itu berapa lama Om ya? Yang dari ke Pantai Maju itu dari Balai Kota berapa lama? Nunggunya gitu Om biasanya? Nunggunya itu 15 sampai 20 menit. Oke. Itu rutenya banyak. Karena kan Transjakarta itu ada BRT sama non BRT. Ya kalau BRT itu dia 24 jam. Karena nanti setelah jam 10 dia ada bus Amari, bus angkutan malam hari. Cuma itu busnya lama, 9 jam sampai 45 menit. Cuma kalau non BRT dia nggak 24 jam, bus lain jam 10 semuanya. BRT itu bus rapid transit. Yang ada jalurnya, pokoknya yang ada jalurnya kita nggak boleh naik dari sini. Nah ini jadi beli aqua apa enggak nih? jadi belanja nggak kita? Jadi beli aqua apa kagak nih? Aus. Daerah mana? Jadi namanya ada tempat kuliner namanya Spring. Jadi pas masuk itu memang rumputnya hancur sekali. Terus naik ke atas naik lift. Harus ada apa? Tempat kuliner. Namanya Sudut Restoran. Tapi udah nggak ada kata tuh. Iya udah nggak ada. Oh udah nggak ada. Sayang banget. Tapi itu bagus. Oke. Ciara? Ciara dipanggil. Oke, selamat siang. Kita lanjutkan kembali. Mungkin ada yang mau bertanya tentang Transjakarta, kakak-kakak semuanya yang ada di Pada sini. nanya. Tadi katanya ada jalur SW Om ya? SW 6 atau Jakarta ya? Oh iya. Jadi 1, 2 sampai 5 itu apa ya jadinya? Ada SW? Sorry, bicara tentang apa? Tadi SW atau apa ya? SW, sorry, BW. Oh BW ya? Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang Transjakarta wisata, jadi kita sebenarnya kita mempunyai kurang lebih ada 9 rute, tapi ada yang satu rute itu belum jadi. Oke. Jadi rute pertama itu adalah History of Jakarta dari kawasan Istiqlal Juanda, tujuannya sampai kawasan Kota Tua. Yang kedua adalah Jakarta Modern, yaitu dari Istiqlal Juanda sampai dengan Bundaran HI dan kembali lagi. BW3 itu adalah Art and Culinary, yaitu wisata malam. Itu hanya ada setiap hari Sabtu dan hari Sabtu aja dari pukul 17.00 sampai jam 11 malam. Terus ada BW4 Skyscraper dari kawasan Irti Monas sampai kawasan Bundaran Senayan. BW5 itu adalah open space dari kawasan Irti Monas sampai kawasan Kalijodo. Oke. BW6 itu adalah wisata religi, yaitu dari kawasan Istiqlal Juanda. Tujuannya adalah kawasan Makam Mbah Priuk.
Dan yang ketujuh itu adalah shopping mall. Jadi kita jalan-jalan ke mall-mall dari kawasan Monas, Sarina, Plaza Indonesia, Grand Indonesia, Plaza Senayan, dan Senayan City Mall. Oke. Terus BW8-nya lagi ada kemungkinan besar akan buka. Tujuannya adalah kawasan Cikini, melewati area kawasan Metropol, Senen, dan akan balik lagi ke kawasan Monas. Dan yang ke-9 itu adalah rute yang saat ini kita naiki, yaitu rute Pantai Indah Kapuk. Seperti itu. Tadi yang religi dari Istiqlal itu langsung Sampai ke Mbak Priok. Makam Mbak Priok. Tapi maaf, setelah COVID-19 ini Transjakarta Wisata hanya ada 3 rute, yaitu rute BW4, BW2, dan juga BW9 yang saat ini kita gunakan. Seperti itu. Peak, Senayan, dan juga Bundaran HI. Dan satu bis yang favorit kita yaitu yang tadi kita naiki, bis double decker open cabin. Itu kalau kita naik setiap hari Sabtu dan Minggu, mungkin kalau rame nggak rekomendasi karena memang akan ngantri. Tapi kalau misalnya mau naik memang itu pengen banget Sabtu Minggu itu lebih baik naiknya jangan dari halte awal karena akan ngantri. Terus titiknya juga akan panjang antriannya dan menunggu juga. Lebih baik di titik-titik setelah halte kita awal. Misalnya contoh Sarina, Plaza Indonesia, terus dari Sudirman ada Bumi Putra, terus Karet Pinisi dan Bundaran Senayan kayak gitu. Baik lagi. Karet Pinisi di halte Transjakartanya? Iya, tapi kita dari bawah semuanya. Dan sekali lagi untuk naik bis wisata ini kita tidak dikenakan biaya. Kalaupun dikenakan biaya itu hanya memakan uang hanya Rp0. Bayar tapi tidak mengeluarkan uang. Dan itu kita menggunakan sistem tapping yaitu dengan menggunakan kartu uang elektronik berupa Flash, e-money, Breezy, J-Card, Taps BNI, ATM DKI yang memang sudah masuk dengan J-Card-nya. Setelah itu dengan Jaklingko kartu serta kartu-kartu untuk layanan gratis yang dikeluarkan dari Transjakarta. Termasuk KJP juga itu bisa digunakan untuk naik bis Transjakarta. Kalau Flash bisa? Flash bisa. Jadi intinya kalau naik bis wisata kita gratis, tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Kalau nggak punya kartu kita tidak bisa naik, betul. Tapi kita akan merekomendasi untuk beli di halte terdekat dengan Transjakarta. Kalau memang nggak ada, kita bisa cari alternatif lain yaitu tujuannya di Indomaret atau Alfamart. Seperti itu. Mau nanya Om? Iya. Kalau yang double apa ya tadi open deck itu hanya 1 minggu aja ya? Open deck itu setiap hari ada, tapi dia hanya melayani untuk satu rute, yaitu BW4. Dan banyak orang yang nanya, kok bisnya lama? Ya memang karena cuma satu bisnya. Dan itu perjalanan untuk satu rutenya aja kemungkinan besar memakan waktu kurang lebih 1 jam 45 menit. Kalau nggak macet. Siapa? Oke, siap Kak. Ada lagi? BW kuliner itu art and culinary sebenarnya rutenya sama aja Kak, Bu. Cuman bedanya dia malam dan siang aja. Perputarannya sama. Cuman dia tambahannya adalah kawasan Pecenongan karena memang ada wisata kuliner di sini. Udah, Sarah. Kalau yang Story of Jakarta itu Ya. setiap hari ada? Sekali lagi maaf, untuk City Tour sendiri sekali lagi setelah COVID-19 hanya ada 3 rute. Modern dan Skyscraper serta bis Pantai Indah Kapuk rute baru. Jadi untuk berikutnya kemungkinan besar akan dibuka lagi, ya berdoa aja biar ada lagi untuk tambahan rutenya. Kalau orang ada Instagram account yang kalau misalnya mau lihat kita kan jadwal apa yang terjadi. Sebenarnya kalau misalnya mau lihat untuk rute-rutenya Transjakarta, sebenarnya kita bisa langsung lihat di Transjakarta punya Twitter, Instagram. Untuk rute-rutenya sebenarnya juga bisa lihat di Google. Tapi untuk saat ini minta maaf juga, ya itu kayaknya belum terupdate dari Transjakartanya seperti itu. Ini lagi ada masukan untuk mengupgrade lagi kembali setiap sistem dan juga setiap rute yang ada. Karena mungkin banyak juga yang bilang rute ini ada, ternyata nggak ada, malah jadi komplain buat kita semua. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Kita lanjut dulu ya acara berikutnya, Sarah. Sarah, ya? Kalau yang itu 3. Ini takut jelasin kalau bisa. Nggak ada nomornya, cuman BW9 aja. 3 unit. Modern ya, Jakarta modern, kayak yang perkembangan kota Jakarta. Bundaran HI, Monas sampai Istiqlal.
Oke, Stop dulu ya. Kita mau lanjut berikutnya dulu ya. Oke, teman-teman perhatian sebentar ya. Kita dari pihak KPI mengucapkan terima kasih ya untuk teman-teman untuk partisipasinya dari pagi sampai siang hari ini. Nah, dari HPI sendiri kita mau memberikan apresiasi untuk 2 tour guide kita yang handal yang dari Jakarta. Dan Abas. Abas dipanggil. Bang Indra sebagai ketua HPI untuk memberikan apresiasi. Sini dulu, maju. Siapa aku? Maju tiga-tiganya. Indra dulu deh. Dari Indra dulu mungkin mau kasih sedikit pengantar buat apresiasi ke para 2 tour guide ini. Ngomongnya di mana? Ngomong di atas nih, Mbak. Selamat siang semuanya. Kedengeran ya. Saya di sini tengah-tengah apa ya? Ya, Karena makin di depan makin panas. Kencengin suaranya yang di sana bisa dengar. Begini. Oh, Terima kasih semuanya, teman-teman HPI dari kampus, teman-teman blogger gitu ya. Hari ini kegiatan pengayaan kita sangat meriah gitu ya. Tepuk buat kita semua. Dan ada kesempatan lain ikut dalam momen-momen pengayaan HPI karena HPI ini harus selalu berkembang dan menjadi lebih baik dan dekat dengan masyarakat gitu. Jadi kita mau semua juga kenal. Jadi ternyata ada profesi yang kayak begini juga semua juga lebih tahu gitu loh. Terima kasih juga buat Charlie sama Abbas yang sudah memandu kami selama perjalanan pagi sampai siang ini. Ditunggu anggota HPI-nya. Iya, tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi gitu ya. Sama yang di apa namanya yang di sini tanggal 12 Mei besok kami HPI ada halal bihalal. Jadi dengan ini saya juga mengundang yang ada di sini untuk datang ya silaturahmi. Yang paling penting highlightnya ada makan. Yang paling penting. Nanti saya kasih Siapapun kontak. boleh nih datang sini. Boleh tapi Boleh, kalau enggak bawa keluarga? konfirmasi dulu. Enggak, konfirmasi dulu Boleh, ya. bawa keluarga Nanti boleh. konfirmasi sama bagian panitia gitu ya. Karena yang nanti yang kami undang di sana adalah para anggota dan juga stakeholder. Karena nanti ada kayak asosiasi kami undang juga di situ. Dan insya Allah Pak. Dengar makan mahasiswa saya kupingnya bergetar. Oh, gitu ya. Apalagi yang ini ya, yang temen-temen ya. Nah, jadi nanti acaranya kalau nggak salah tanggal 12 jam 2 sampai jam 4 ya. Insya Allah 12 nih Jumat besok. Hari Jumat. Jadi setelah Jumatan karena rencana nanti Pak Kadis akan hadir. Gitu ya. Iya, sengaja biar kenyang. Ya enggak, tapi tetap makan. Bukan jam makan tapi tetap makan gitu ya. Itu saya rasa jadi terima kasih buat Biro Inovasi yang dikomandoi oleh Mbak Ira, Irfan gitu ya. Terima kasih semuanya. Jadi kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi, tetap sehat karena itu sekarang yang paling utama buat kita semua. Kalau nggak sehat nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang kena COVID lagi karena kalau kena COVID zaman sekarang pasti semua akan tanya kemana aja lu. Ya, karena baru kena kan, kalau tante saya baru kena, kemana aja lo? Karena kalau hari ini lo COVID, nggak ada yang kasih makanan. Ya, kalau waktu COVID kemarin, semua kirim obat, semua kirim makanan. Kalau sekarang udah nggak ada yang peduli, gitu ya. Jadi pastikan sehat, gitu ya. Terima kasih ini dari HPI kami ada kenang-kenangan untuk siapa? Untuk kedua guide-nya. Oh, untuk kedua guide kita. Ya. Pasien ya tuh. Abbas. Aku dulu. Abbas. Yang paling kamu benar, Abbas gimana? Oh. Subasri. Foto dulu. Dia jago 5 bahasa loh, Abbas loh. Bisa ya? 5 bahasa coba. Bahasa apa aja dia? Coba di tas. Coba. Enggak beneran saya bahasa Inggris. Bisa. Thailand bisa Thailand. Bisa. Kamu tahu bahasa Thailandnya Bapak tahu apa? Apa itu? Bokap. Ya, kalau ibu-ibu nyokap ya. Kalau ada penjahat tangkap. Kalau makan ikan kakap. Ini Anggi. Dia nggak ceritain. Dia adalah flyover terpanjang dengan lengkungan terpanjang se-Indonesia. Salah. Bukan.
Program CSR Pemprov DKI Jakarta selain bis Transjakarta City Tour ini. Simpang Susun Semanggi, flyover non tol terpanjang se-Indonesia. Flyover nonton semuanya. Ya, Simpang Susun itu berapa panjangnya? Mana sih ini Abus yang jelasin kocak? JPO. JPO panjang. Bukan, aku bilangnya Simpang Susun Semanggi. Tadi sebut apa? Dengar. Nggak ada, tadi nggak diceritain. Oke, next question. Usaha. Salah. Panjang dari Simpang Susun Semanggi, flyover non tol terpanjang di Indonesia. Ayo. Google. Lebih tepatnya berapa? 1,8. 1,8. Hampir benar sih itu. Ya, satu lebih dikit. Saya berarti nggak ada yang tahu. 1,622. Iya betul. Ya. 1,622. Pakai Google ya. Bapak udah menang. Wih. Daun Semanggi. Oh ya. Nih, wih, hadiahnya. Saya bisa bawa makanan Adalah sekarang. pertama yang diambil dari dengan daun semanggi sebagai makanan utamanya, obat kuat. Ada yang tahu? Dan asalnya dari mana? Bu Ira, udah dijawab. Masih ada nggak? Itu tadi daun semanggi kalau di Surabaya jadi apa? Oh, betul semanggi. Iya. Ibu aja. Oke, Pak Ketua HPI, sekarang kuisnya ada pertanyaannya dari Ketua HPI ya, boleh nggak siapin? Bentar lagi. Ya, siapin 2 pertanyaan ini. Oke, kita masih ada 2 hadiah lagi. Ya, masih ada 2 hadiah lagi. Boleh. Sekarang pertanyaan dari panitia ya. Apa lagi? Arjuna, itu ada Arjuna. Yang muda. Selamat datang. Terus Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Terus Patung Arjuna. Iya. Patung Arjuna ya, Pak. Hermes. Iya benar. Yang Ayo, Mas. Senayan tadi. Yang di Senayan. Setelah 2 loh, Mas. Pizza. Dia pegang pizza. Iya benar. Oke, ada yang bisa mengalahkan? Enggak ya, ada lagi. Ada yang bisa jawab lebih dari 5 patung-patungnya? Gak ada ya? Kalau nggak ada ya sudah. Oke. Sekarang pertanyaan dari Ketua HPI. Sekarang bikin kuis. Ya. Ayo, ke teman-teman dua pertanyaan terakhir dari Ketua HPI ya. Pertanyaannya mesti ada yang dijelasin apa enggak? Ada yang dijelasin boleh, kalau boleh ada yang dijelasin bagus. Kita kan di calon-calon guide, calon-calon guide. Kasih kata kunci ya. Hah? Kata kunci, oh gampang aja. Pertanyaannya adalah sebutkan 5 titik destinasi kalau di Pantai Indah Kapuk. Ayo, siapa tutup tangan? 3 titik aja. 3 titik. 3 titik. Tadi kan 1 kita datengin tuh, namanya apa? Nah, 2 lagi cari deh, sekitar situ ada apa? Udah dapat jangan ya, udah dapat jangan ya. Ayo, 3. Ayo, oke, Kak. Namanya siapa dari mana? Pagoda. Kita tadi nggak ke Pantai Pasir Putih loh. Enggak apa-apa. Bisa balik. Iya. Betul. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir katanya makan malam sama Kak Indra ya? Bener ya? Makan malam sama Indra di Wangkara ya? Ayo, gimana? Saya pertanyaan terakhir lah. Pamungkas. Menanya lagi. Iya. Tadinya Itu kan tadi jawab, kan pertanyaan dari lo. Sekarang terakhir. Satu lagi kasih pertanyaan. pertanyaannya ya. Iya. Pertanyaannya adalah, tadi kan di sini ada patung Hermes ya, Hermes. Sebutkan dia sebenarnya dewanya macam-macam tuh jabatannya, ya.
Pokoknya dia kayak Pak Luhut lah, semua dia punya jabatan. Lord. Lord ya. Nah sebutkan 3 saja, dia dewa apa? Dengerin tadi, yang dengerin Charlie tadi, ya itu Charlie. Ya jangan Charlie lah yang jawab. Jangan lah, tiga. Ayo. Coba, ya Window. Oh Window. Apa di sini? Siapa? Ada? Siapa mau jawab? Ini kak. Ayo Kak. Dewa perdagang. Namanya siapa? Atika. Dari mana? Dari Asen. Dire. Parah. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Atika dari Asaina University. Patung Hermes itu dewa perdagangan, pengantar surat sama dewa pejalan. Jalan apa? Jalan. Di jalan. Jalan kaki. Paten. Oke, teman-teman, dengan demikian maka berakhir sudah rangkaian acara kita pada hari ini ya. Akhirnya dapat. Langsung aja kan ya Kak? Iya, langsung. Silakan. Oh iya. Menang tahu. Kerja jalan-jalan. Teman-teman mohon maaf ya, tolong perhatian. Jalan-jalan kali ini seru banget sih karena pertama karena guide-nya sih asik banget. Jadi bikin suasana jalan-jalan kali ini tuh bersemangat banget. Terus udah sih Kak gitu aja. Belum sampai patung Dewa Hermes Bu. Terus apa lagi yang kamu dapat dari hari ini? Cerita baru sih tentang jalan-jalan kayak jalan di Harmoni, terus habis itu gedung-gedung, jadinya kita tahu gedung mana nih yang mesti diceritain ke wisatawan. Jadi banyak belajar ya. Ya memang belajar ya. Oke, terima kasih dong untuk para guys. Oke, terima kasih Atika. Terakhir ya dari anggota HPI, silakan. Halo, nama saya Devi dari HPI dan masukan saya pokoknya top banget deh ininya tour guide-nya. Kita aja yang di sini yang memang sehari-harinya adalah tourist guide, belajar banyak dari Abbas dan Charlie. Dan kita berharap ya nanti ke depannya akan lebih banyak lagi city tour bus seperti ini, dan kalau bisa semuanya punya standar yang tinggi, standar yang sama. Misalnya contohnya amplifier, waistband amplifier, supaya suaranya menggelegar dari depan sampai belakang bisa kedengeran gitu. Dan harapannya sih ke depan lebih banyak rute-rute baru yang akan dihidupkan kembali ya. Dan kalau bisa ya Instagramnya yang bagus dong, supaya nanti kalau misalnya kita mau tahu lebih banyak, suatu hari pengen ikut city tour, kita tinggal lihat Instagram account-nya. Ya, gitu masukan saya itu. Untuk HPI-nya sih top banget, of course. Gue seneng banget karena ini suatu program yang dibutuhkan, pengayaan itu selalu dibutuhkan. Kalau bisa setiap 2 bulan ada, setiap bulan pun kalau boleh ada. Karena ini pasti suatu hal yang diperlukan untuk semakin banyak pengetahuan terbaru dan terupdate, dan kita bisa kasih masukan apa yang bisa fun juga kita lakukan bersama. Oke, thank you. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menyaksikan video ini. Silahkan berikan saran dan komen agar channel ini semakin baik ke depannya. Dan dukung kami terus dengan like dan subscribe channel ini. Terima kasih.